Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Melalui video kali ini, saya ingin menjelaskan materi yang terakhir atau topik yang terakhir di semester ini. Untuk pertemuan selanjutnya, berarti agendanya adalah ujian akhir semester. Silahkan nanti Anda persiapkan dan saya akan berikan info teknis materi kisi-kisinya seperti apa gitu ya. Ditunggu saja informasinya di e-learning. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai ini, yaitu suhu dan kalor gitu ya. Sebentar, saya ambilkan warna biru. Nah ini suhu dan kalor gitu ya. Mungkin ini materi yang sudah pernah Anda menjumpai gitu ya. Jadi yang pertama definisi dari suhu. Kemudian ada istilah lain, temperatur ya. Apa bedanya suhu dan temperatur? Ini temperatur itu apa gitu kan. Kemudian suhu itu apa? Jadi kalau temperatur itu misalnya ada suatu wadah berisi air, suhunya tertentu. Ini ambil air panas gitu ya. Kemudian ini ada air biasa, air tawar biasa yang ambil dari bak kamar mandi. Kemudian kedua tangan Anda memasukkan di kedua zat cair ini. Nanti Anda bisa membedakan yang air A, yang air A itu lebih panas daripada yang B. Atau Anda bisa mengatakan B ini lebih dingin daripada A. Nah, kayak gitu. Lah, ungkapan itu lebih panas dan lebih dingin itu yang disebut sebagai temperatur. Berarti temperatur itu bisa dikatakan panas dinginnya suatu materi gitu ya. Lah, terus dikaji lebih lanjut. Panasnya seberapa jika dibandingkan dengan air ini? Yang lain misalnya. Atau dinginnya seperti berapa? Berarti kalau ada ungkapan atau kata berapa, itu harus ada parameter. Parameter itu sesuatu yang dapat diukur. Nah, sesuatu yang dapat diukur itu yang kita sebut sebagai suhu. Nah, berarti suhu itu adalah ukuran atau derajat suatu panas. Jadi, Anda mengatakan badan Anda panas. Nah, itu berarti temperatur badan Anda panas. Berapa suhunya? Baru Anda ngambil alat ukur yang disebut termometer untuk mengukur gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada perbedaan makna, tapi kadang itu disamakan antara suhu dan temperatur. Tapi karena ada seorang yang belajar ya, ya harus tahu perbedaannya. Nah, sekarang alat untuk mengukur suhu kita sebut sebagai termometer. Di skala internasional ya, jadi kalau kita berbicara tentang suhu ya atau termometer itu ada 4 skala ya, ada 4 skala, yaitu ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin ya. Ini secara matematis konversinya itu bentuk persamaannya seperti ini gitu ya. Nah, bentuk seperti ini. Nah, bagaimana Anda mendapatkan bentuk konversi? Ini adalah konversi ya, konversi suhu. Konversi itu ngubah misalnya 10 Celcius itu berapa reaumur. Nah, berarti Anda ngambil ini. Ini Celcius Anda ambil dan reaumur Anda ambil. Berarti nanti C per 5 sama dengan R per 4 gitu kan. Berarti C-nya Anda masukkan, Celciusnya adalah 10. Berarti 10 per 5 sama dengan reaumur per 4.
Berarti 10 bagi 5 itu 2. 2 kali 4 itu 8. Berarti kalau Celsiusnya 10, Reaumurnya itu menunjukkan angka 8. Nah, ini adalah konversi dari Celsius ke Reaumur. Nah, bentuk umum persamaan ini itu didapat dari proses perbandingan yang senilai gitu ya. Yang senilai gitu ya. Nah, jadi misalnya ini ada Reaumur, ini adalah titik lebur gitu ya. Kemudian ini adalah titik didih gitu ya. Nah, jadi titik leburnya ini Celsius 0, titik didihnya 100, Reaumur 0, titik didihnya 80, Fahrenheit 32, titik didihnya 212 gitu ya. Kemudian Kelvin titik leburnya atau titik bekunya 273, kemudian titik didihnya 373. Lah, kemudian Anda membuat termometer X. Nah, Anda bisa membuat termometer aja Anda sendiri dengan mengkalibrasi gitu ya. Nah, nanti untuk skala-skalanya di sini itu bisa Anda buat dengan perbandingan. Jadi perbandingannya misalnya kayak gini. Ini saya contohkan antara Celsius dan Reaumur yang menemukan perbandingan C/5 sama dengan R/4 ya. Misalnya, andaikan Celsius itu menunjukkan skala dia di sini, katakanlah dia adalah C. Ketika Celsius C, maka Reaumur akan menunjukkan angka R. Nah, kayak gitu ya. Ketika Celsius C, Reaumur akan menunjukkan R. Nah, pola perbandingannya itu seperti ini ya. Jadi ketika saya ngambil ini dikurangi minimumnya, berarti C maksimum dikurangi C minimum dibagi ya, C kurangi C minimum ya, C kurangi C minimum akan sama dengan lakukan yang sama di sini pada Reaumur. Berarti tadi kan C-nya maksimum kurangi C-nya minimum, berarti R maksimum kurangi R minimum. Ini minimum ya. Kemudian dibagi dengan R dikurangi R minimum. Nah, kemudian Anda masukkan angkanya. C maksimum berapa? 100. C maksimum 100. C minimum berapa? 0. Kemudian ini C dikurangi C minimum berapa? 0. R maksimum 80. Ini ya R maksimum. Dikurangi R minimum 0. Dibagi R minimum berapa? 0 gitu ya. Berarti ini tinggal 100 per C sama dengan 80 per R. Ini kalau Anda coret-coret, Anda bagi 4, bagi 2, ini 4, ini bagi 2, ini 5 lah. Nanti akan menemukan bentuk C/5 sama dengan R/4. Nah, ini adalah contoh perbandingan sendiri. Anda juga bisa membuat ini ya, terapan dari termometer yang Anda buat. Ini katakanlah termometer Anda menunjukkan angka X. Nah, ini. Nanti kalau digunakan Celsius bagaimana ya? Berarti Anda membandingkan ini ya, yang X dengan Celsius. Berarti polanya seperti ini. Ya. Berarti nanti yang bagian sini Anda berarti X max kurangi X min, kemudian X min. Nah, masukkan gitu ya. Itu. Kemudian bentuk perbandingan ini tidak bagus seperti itu ya. Maksudnya itu apakah selalu X max min X min? Tidak ya. Jadi bakunya itu lakukan yang sama antara kedua termometer. Sebagai contoh ini saya ganti X max kurangi C. Berarti nanti di sini sorry bukan.
C mak kurangi C. Berarti C mak kurangi C. Berarti nanti yang di sebelah sini juga R mak kurangi R. Kemudian di bawahnya yang di sini misalnya C kurangi C min. Berarti nanti di sini R kurangi R min. Gitu ya. Intinya lakukan yang sama, polanya yang sama di sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, saya yakin Anda sudah paham. Nanti kalau belum paham bisa ditanyakan. Kemudian ini contoh penggunaannya. Ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang suhu, kenapa air bisa panas ketika dididihkan atau dibakar di atas kompor, itu karena adanya kenaikan suhu atau perubahan suhu, ya. Jadi perubahan suhu itu akan melepas kalor atau menyerap kalor gitu ya. Jadi kalau materinya panas ya, meningkat suhunya, itu meningkat itu positif ya, maksudnya itu misalnya dari 5 ke 10 suhunya naik. Nah, maka dia itu menerima kalor dari lingkungan gitu ya. Nah, kemudian kalau nanti suhunya dingin, turun maksudnya tadinya 10 sekarang jadi 5, berarti dia itu melepas kalor. Berarti di lingkungan itu lebih dingin daripada materinya. Gitu ya. Nah, nanti itu akan melepas kalor sebesar delta T. Ya, kalornya yang dilepas maupun diserap itu sebesar Q. Nah, jadi kalor itu disimbolkan dengan huruf Q ya. Nah, kalor itu sendiri satuannya itu bisa dalam bentuk joule atau dalam bentuk kalori. Kalau joule itu standar internasional, kalori itu turunannya atau sistem CGS gitu ya. Ini ada konversi kalau 1 kalori itu 4,2 joule atau 1 joule-nya 0,24 kalori. Gitu ya. Kemudian ada ini ya. Kalor jenis. Kalor jenis itu disimbolkan dengan C kecil. Kalau kapasitas kalor ini dengan C besar. Nah, ini persamaannya untuk kalor jenis. Ini untuk kapasitas kalor gitu ya. Nah, ini kalau Anda membaca atau memaknai dari pengertian rumus ini itu C kecil kan kalor jenis. Jadi ini kalau dibaca kalor jenis itu adalah banyaknya kalor yang diserap ataupun dilepas setiap 1 kilogram tiap 1 derajat Celcius perubahannya. Gitu ya. Jadi ketika ada materi 1 kilo, kemudian dia kok suhunya naik 1 derajat. Nah, itu berarti bisa dihitung kalor jenisnya atau ada konstanta ya. Jadi kenaikan suatu materi ketika menyerap kalor Q setiap atau kayak gini. Misalnya C-nya adalah 1 atau 2 joule per M delta T. Nah, kayak gini. Ini itu kalau ada C kayak gini itu berarti ada suatu materi ya. Dia itu menyerapnya atau melepasnya itu sebesar 2 joule. Ketika materinya itu adalah 1 kilogram dan perubahan suhunya adalah 1 derajat Celcius. Nah, ini maknanya kayak gitu. Jadi setiap 1 kilogram, setiap kenaikan 1 derajat itu membutuhkan atau melepas 2 joule. Nah, maka dari situ karena nilai C, kalor jenis itu bersifat absolut, maksudnya bersifat tetap pada suatu materi. Jadi setiap materi itu air misalnya, air, minyak, es batu, besi, baja, itu memiliki kalor jenis yang beda-beda dan itu melekat pada karakteristik pada materi. Nah,
maka bisa dihitung kalau C-nya itu suatu konstanta, berarti kalori yang dibutuhkan maupun diserap itu bisa dihitung gitu ya. Jadi nanti Anda bisa mengecek dulu ini materinya kenaikannya berapa, air itu kenaikannya berapa suhunya. Anda ukur masanya, ukur suhunya, Anda cek di tabel kalau jenis air itu berapa, nanti bisa menghitung kira-kira kalori yang diserap itu berapa ketika air itu naiknya sekian derajat. Gitu ya. Nah, begitu juga untuk kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu definisinya atau maknanya itu ini. Kalor yang dibutuhkan ketika dia naik setiap 1 derajat Celcius. Jadi ini tidak melihat masanya, materi, bobotnya gitu ya. Kemudian karena kalor itu logikanya misalnya ini ada suhu tinggi, ada suhu rendah, rendah. Ini itu kalau mengalir ke sana kayak aliran ya. Kalor itu selalu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Kalau sudah mengalir semuanya, pasti kan akan terjadi kesetimbangan termal ya, atau kesetimbangan kalor. Lah, itu yang kita bahas di bagian asas Black. Jadi ketika kalornya sama, maka ini yang lepas. Kalor yang melepas atau yang melepaskannya kemudian diterima oleh suhu yang rendah, terima. Nah, gitu ya. Nah, ini akan sama sehingga asas Black itu menuliskan bentuknya seperti ini. Jadi ketika ada suatu materi panas, kemudian ada materi dingin disatukan, ditempelkan gitu ya. Ya jelas kalau ingin menghubungkan, nah, ingin adanya aliran berarti ada penghubung. Lah penghubungnya itu ada suatu bahan yang disebut bahan konduktor gitu ya. Bahan yang dapat menghantarkan listrik atau panas dengan baik gitu kan, konduktor. Jadi ketika dilepaskan atau disatukan nanti terjadi perpindahan kalor, nanti ada yang dilepas, ada yang diterima. Kalau terjadi kesetimbangan nanti bisa Anda menuliskan hubungan seperti itu, dilepas sama dengan diterima. Itu persamaan ini yang tentu saja digunakan untuk mengukur suhunya, mengukur kapasitasnya, mengukur variabel yang ada ya. Pokoknya dari misalnya ada Q sama dengan M kali T lah, ini parameter-parameter ini bisa diukur ketika keadaannya setimbang. Kemudian perubahan wujud. Oke. Kalor atau kayak gini, suatu materi itu ketika diberi kalor itu punya dua kemungkinan ya. Yang pertama terjadinya ini jelas kenaikan suhu, adanya perubahan suhu ya. Nah, yang kedua itu bisa terjadi perubahan materi. Itu ya. Contoh kalau terjadi perubahan suhu itu ya air. Air itu misalnya 5 derajat Celcius, dipanasin. Panasnya sebentar, ternyata dia baru menjadi suhunya 10 derajat Celcius. Nah, ini adalah ketika suatu materi diberi kalor tertentu, itu bisa mengalami perubahan suhu. Tetapi kalau diberi kalor secara terus-menerus, dampaknya apa? Ini suhunya mencapai titik maksimumnya atau titik didihnya. Maka air itu di samping mengalami perubahan suhu, dia juga mengalami perubahan wujudnya, yaitu menjadi gas ya kalau sudah di ambangnya ya, di titik didihnya melebihi titik didih, dia
menjadi gas, istilahnya adalah menguap. Kalau es batu, zat padat, itu nanti akan mencair, melebur gitu ya. Nah, itu jadi konsekuensi atau ketika suatu materi diberi panas yang berlebih itu akan mengalami perubahan wujud. Di sini ada kalau padat, cair, membeku, cair ke padat, ini sorry, padat ke cair, melebur gitu ya. Kalau cair ke padat, membeku dan sebagainya. Di sini ada mengembun dari gas ke cair. Kalau cair, air dipanaskan menjadi gas, menguap. Kemudian gas menjadi padat, ini menyublim. Kemudian padat menjadi gas, ini juga menyublim. Maksudnya ada istilah dekomposisi ya, atau deposisi gitu ya. Kebalikan dari menyublim. Ya, di sini deposisi ya, kebalikan dari menyublim, yaitu perubahan langsung dari wujud gas menjadi padat. Deposisi. Nah, ini di sini itu deposisi. Nah, ya, ada perubahan materi. Kemudian karena ada perubahan materi, perubahan wujud itu, maka perumusan kalornya itu ada istilahnya adalah kalor laten. Kalor laten itu adalah konstanta banyaknya kalor yang berubah ya. Banyaknya kalor yang diberikan untuk mengubah suatu materi tiap 1 kg. Jadi ini kalor laten itu L ya. Ini adalah Q per M. Ini ada banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud dari suatu materi ke materi, jenis materi ke materi yang lain tiap 1 kg. Itu kalor laten. Terus saja nanti di sini kan ada mengubahnya itu menguap atau membeku gitu ya. Jadi di sini kalor lebur ini disimbolkan dengan LF. Kemudian ada kalor uap yang vapor ya, evaporation, itu LV. Nah, di sini. Nah, jadi kita membedakan ya. Jadi rumus untuk kalor itu yang kita kenal ada MC delta T, kemudian ada Q sama dengan M kali L. Nah, seperti ini. Nah, kalau kalau ada perubahan suhu jelas ada delta T. Kalau ada perubahan materi berarti tidak ada delta T. Nah, jadi M kali L seperti itu. Nah, kemudian ketika suatu materi diberi panas ya, jadi kalau kita tinjau lebih dalam lagi secara teliti gitu ya, sebelum terjadinya perubahan materi dari misalnya dari zat cair menjadi gas ya, atau misalnya dari padat menjadi cair, dari padat menjadi cair, itu ada satu fase di mana itu suatu materi itu mengalami perubahan ukuran ya, perubahan ukuran yang kita sebut sebagai pemuaian. Di sini adalah perubahan ukuran. Ukuran itu bisa panjang, bisa luas, bisa volume. Nah, ini adalah ukuran. Nah, gitu ya. Jadi tinggal kita meninjaunya itu perubahan panjangnya atau perubahan volumenya atau perubahan luasnya. Tapi untuk luas maupun volume itu kan sebenarnya ditarik dari perubahan panjangnya atau perubahan liniernya ya. Kalau luas itu kan panjang kali lebar ya, berarti kan delta L kali delta L. Kalau volume itu kan 3 dimensi,
panjang kali lebar kali tinggi, berarti kan delta L-nya pangkat 3 seperti itu. Jadi pada esensinya perubahan bentuk itu adalah perubahan panjang gitu ya. Nah, ini penambahan panjang delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Jadi suatu materi akan mengalami penambahan panjangnya itu sebanding dengan ini. Semakin meningkat suhunya atau perubahannya semakin besar, itu penambahan panjangnya semakin besar. Nah, apakah hanya bergantung itu? Tidak. Setiap materi memiliki karakteristik respon terhadap panas itu beda-beda. Nah, itu yang disebut sebagai alfa, koefisien Moe. Berarti kalau suatu materi memiliki koefisien Moe lebih besar, nah itu kalau dikasih panas sedikit, dia sudah cepat memanjang. Nah, seperti itu. Nanti Anda cek di literatur, zat-zat apa saja, koefisien Moe-nya berapa. Nah, itu bisa Anda dicek. Kemudian Moe luas, berarti ini juga sama. Ya, penambahannya adalah sebanding dengan perubahan suhu dan beta. Beta itu koefisien Moe luas. Ini konstanta juga hasil riset. Ini juga sama untuk volume ada gamma. Gamma itu koefisien Moe ruang. Kemudian ada hubungan ya. Jadi kalau beta itu nilainya bisa 2 kali dari alfa. Jadi alfa itu kan panjang ini. Beta itu 2 kali alfa. Nah, gamma nilainya adalah 3 kali alfa. Gitu ya. Berarti Anda juga bisa mengkonversi ini. Berarti kalau gamma sama dengan 3 kali alfa gitu kan. Padahal alfa itu kalau kita tarik dari sini alfa itu adalah beta per 2. Berarti alfa itu di sini beta per 2. Artinya gamma senilai 3 per 2-nya dari beta. Gitu ya. Ini ya digunakan ketika suatu dalam perhitungan Anda tidak menemukan beta, tapi diketahui atau yang Anda tahu cuma alfanya saja. Begitu juga ketika Anda menghitung ruang, pemuaian ruang, diketahuinya alfa, berarti Anda menggunakan konsep yang di sini persamaannya gitu ya. Gas, kalau kita berbicara gas itu materi yang tidak bisa dilihat kasat mata. Tapi kita percaya bahwa gas itu ada gitu kan. Kenapa demikian? Karena gas itu bisa kita ceritakan ya, keberadaannya itu dilihat dari ini, pressure, temperatur, dan volume. Jadi 3 parameter ini, pressure, tekanan, suhu, volume. Nah, ini sudah bisa menceritakan keberadaannya dari suatu gas ya. Secara ideal gas ini itu memenuhi persamaan PV nRT gitu kan. Jadi kalau kita lihat ini antara P dan V ini berbanding terbalik. Berarti ketika volumenya kecil berarti pressure-nya besar ini. Ini bisa contohnya adalah kompresor itu. Kompresor itu kan sebenarnya gas itu ditekan ya, dimampatkan. Berarti dimampatkan kalau ada suatu ruang gas itu dimampatkan di sini. Ini pistonnya. Nah, ini volumenya kecil dibandingkan wadahnya itu yang besar itu. Tapi pressure-nya besar sekali. Ini kan prinsip dari piston itu kan
atau Anda kalau buka motor itu kan ada silinder ya. Nah, itu sebenarnya adalah membentuk volume terkecil menghasilkan tekanan yang besar lah. Ketika tekanan yang besar ini nanti Anda konversi ketika ini menghasilkan usaha ya. Jadi menghasilkan usaha, kalau dihubungkan dengan gear nanti menghasilkan putaran rotasi. Energi kinetik rotasi. Sehingga motor bisa melaju dengan kencang gitu kan. Nah, kemudian ada keadaan-keadaan di mana ada istilah isobarik, isotermik gitu kan. Nah, kalau isobarik barometer, isobar berarti pressure-nya sama. Maksudnya suatu keadaan di mana tekanannya itu dianggap tetap ya, atau delta P-nya nggak ada. Perubahannya itu nggak ada, perubahan pressure-nya. Maka kalau dilihat dari persamaan tadi, PV nRT, PV sebanding dengan T kayak gini ya. Maka kalau P-nya itu dianggap konstan, artinya V itu sebanding dengan T. Jadi variabel V itu sebandingnya dengan T lah ini. Ini bentuk perbandingannya. Nah, kemudian kalau isotermis, termis, berarti suhunya sama. T1 sama dengan T2. Maka kalau tadi hubungannya PV sebanding dengan T, berarti P itu sebanding dengan V. Artinya pressure berbanding terbalik. Nah, ini. Atau bisa Anda nuliskannya seperti ini. Ya, kalau ditulis kayak gini boleh. P1 per P2 berarti apa? Ini P2 per V1. Ini artinya terbalik. Isokorik, volume. Berarti tidak ada perubahannya. Atau V1 sama dengan V2. Nah, tadi PV sebanding dengan volume, konstan ini. Berarti P sebanding dengan T. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau ketiga parameter tidak diubah, berarti PV sebanding dengan T gitu ya. Nah, makanya kan tadi PV sama dengan nRT ini kan suatu nilai yang tetap. Berarti PV per T sama dengan nR. Berarti bisa berlaku P1 V1 per T1 sampai 2 per P2 tetap keadaan tertentu. Perpindahan kalor gambarnya mana tadi kok ya? Jadi perpindahan kalor itu ada 3, konduksi, konveksi, radiasi. Konduksi ini terjadi pada zat padat, bahan konduktor. Oh ya, jadi nanti prinsipnya itu sebenarnya kan materi zat padat. Padat itu kan materi itu tersusun padat seperti ini, rapi. Ini kalau kita lihat susunan atomiknya ya. Jadi ketika ini diberi kalor, nah nanti salah satu materi yang dekat dengan itu akan melakukan vibrasi neutron. Jadi kalau atom diberi panas itu dia akan bergetar. Nah, kalau bergetar itu nanti akan memberikan pengaruh di sampingnya. Sampingnya juga ikut bergetar. Sampingnya ikut bergetar sampai di ujung yang sini. Nah, ini nanti dia juga bergetar. Nah, kalau atom itu bergetar, indikasinya itu ada suhu yang naik. Nah, jadi seolah-olah itu kalornya naik atau mengalir ke sana. Sebenarnya bukan bukan apa ya, bukan apa ya, T-nya yang geser-geser enggak. Tapi karena ada materi yang bergetar sehingga menggerakkan energi kinetik sampai ke ujung. Nah,
sampai di sini bergetar lah, indikasi adanya getaran itu adanya kenaikan suhu. Sehingga ini dikatakan perpindahan kalor secara konduksi, atau pengertiannya kan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan materinya. Jadi materinya tetap aja di sini kan. Materinya tetap utuh. Kalau berpindah berarti bentuknya berubah ya gitu kan. Jadi materinya masih tetap di situ, hanya dia bervibrasi. Nah, nanti akan beda dengan konveksi. Oh ya, besarnya laju ya, laju kalor. Berarti ini bisa dituliskan Q per T. Kalor tiap 1 detik itu setara dengan daya power sebanding ini simbolnya adalah H. Kalau membedakan untuk kalor ya pakai H, ya diambil dari heat, panas, sama dengan konduktivitasnya, ini karakteristik materi, luas permukaan, kemudian perubahan suhu dan panjang, gitu ya. Oke, masih terekam. Kemudian kalau konveksi bagaimana? Konveksi itu perpindahan kalor disertai perpindahan materi gitu ya. Jadi ketika ini di sini ada molekul air gitu kan. Kemudian di sini dikasih panas. Berarti yang mengalami kenaikan suhu itu yang bagian bawah. Ya di sini tentu saja materi yang lain gitu kan. Nah, ketika suatu materi ini mendapatkan panas, ini dampaknya dia akan mengalami perubahan volume. Volume akhirnya itu lebih besar daripada volume awal. Ini konsekuensinya apa kalau ada kenaikan volume? Massa jenisnya kecil. Massa jenisnya turun, rho. Apa yang terjadi ketika materi massa jenisnya kecil? Dia kecenderungannya ringan. Nah, nanti dia akan, kalau ringan dia akan mengapung. Bergeser ke atas. Nah, berarti si atom pembawa panas ini telah berpindah ke atas. Ya enggak? Berarti ini terjadi perpindahan kalor disertai perpindahan materinya atau molekulnya ini. Nah, nanti yang dingin gimana? Dingin itu ya karena terjadi kesetimbangan ini turun mengisi kekosongan. Dipanaskan lagi, naik lagi sehingga ini muter kayak gini. Nah, muter gitu kan. Nah, kalau si panas itu sudah di atas semua, yang dingin sudah di bawah semua, dan semua molekul itu suhunya sama, nah maka itu dikatakan keadaan dalam mendidih. Air sudah mendidih gitu ya. Nah, besarnya laju perubahan panasnya itu atau perubahan kalor tiap detiknya itu sebanding dengan koefisien konveksi, luas permukaan, dan suhu. Berarti konveksi ini khusus terjadi pada zat cair dan gas. Nah, ini berarti Anda bisa menjelaskan konsep apa yang terjadi angin darat dan angin laut, gitu kan? Ini darat, ini laut. Nah, pada siang hari, nah ini kan kena panas secara langsung gitu ya. Berarti ini T di sini T1, ini T2. T1 itu lebih besar. Ini T2 lebih kecil. Berarti molekul-molekul yang ada di sini itu suhunya cepat naik ini. Ya, nah, kemudian kalau cepat naik dia bisa bergeser ke atas, berpindah ke atas.
Berarti di bagian sini permukaan tanah ini mengalami kekosongan, maka angin yang di sekitarnya akan berpindah, yaitu angin atau udara yang berasal dari laut. Nah, nanti ini geser ke sana. Nah, ini yang disebut sebagai angin laut ini ya, datangnya dari laut gitu kan. Nah, terjadi pada siang hari. Nanti kalau pada malam hari kebalikan, berarti yang laut itu lebih panas daripada yang ada di tanah. Nah, nanti ya, yang menguap, yang bergeser ke atas itu yang ada di laut itu kita sebut sebagai angin darat gitu kan. Nah, angin laut dan angin darat itu adalah terapan dari perpindahan kalor. Kemudian perpindahan kalor yang ketiga adalah radiasi. Ini terjadi pada gelombang elektromagnetik. Ya, gelombang elektromagnetik itu gelombang yang merambat tanpa adanya medium. Contoh yang basic adalah datangnya sinar matahari ke permukaan bumi ini. Tanpa medium dia datang karena ini berupa gelombang panas. Nah, kalau ngomongin gelombang elektromagnetik itu spektrumnya itu banyak sekali ya. Ini sinar gamma, sinar X, UV, cahaya tampak ini yang bisa lihat di mata gitu ya, sampai gelombang TV radio gitu kan. Ini ada radar gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, gelombang-gelombang ini eh, yang masuk ke bumi ya tentu saja tidak semuanya. Ini UV saja sudah ditahan oleh atmosfer gitu kan. Nah, jadi ada sedikit inframerah yang masuk ke bumi gitu ya. Kemudian besarnya daya radiasi. Oh, ini energinya, energi radiasinya itu sebanding dengan ini. Daya atau laju kalor ya ini. Sebentar. Oke. Ya, ini dayanya. Luasannya mana ini? Ini watt per meter persegi. Ini bukan daya ya. Ini namanya intensitas. Intensitas. Oke. Ini disebut juga dengan intensitas. Kalau daya itu ada ini konstanta emisivitas, konstanta Boltzmann kali luas kali T pangkat 4. Ini daya. Ini daya ya. Daya radiasi. Ini intensitas. Terus energinya berapa? Energinya atau ada jangan W. Q. Energinya itu adalah emisi Stefan Boltzmann luas T pangkat 4 kali T waktu. Ada waktunya. Ini adalah energi. Energi radiasi. Nah, tergantung nanti permintaannya. Kalau ini intensitas itu satuannya adalah watt per meter persegi, daya itu satuannya watt, watt ya, watt. Kalau ini satuannya joule, energi. Ya. Oke, silahkan. Ini ada soal ya, tapi sudah ada jawabannya. Silakan Anda pelajari. Nanti jika ada hal yang belum mengerti bisa ditanyakan ke saya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Semoga memberikan wawasan kepada Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.